Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini sebenarnya lebih ke sedih sih meskipun ada seramnya. Cerita ini merupakan cerita yang masih aku ingat sampai sekarang, karena diceritakan oleh nyokap. Jadi kisah ini merupakan kisah nyata yang dialami oleh tetangga nyokap saya sewaktu saya masih balita. Jadi ortu saya ngekos di daerah kawasan Kumuh dekat pasar di tahun 1999-an. Tahun segitu ortuku mengalami dampak krisis ekonomi akibat kerusuhan 1998 silam, yang membuatnya ngekos di kawasan Kumuh. Mari simak ceritanya. Di sini, saya akan menceritakan sebuah kejadian yang masih menjadi misteri hingga kini. Kejadian yang bukan hanya menyeramkan, tapi juga sangat menyedihkan. Dan kisah ini bermula pada tahun 1999 di kawasan Kumuh dekat pasar di Jakarta, di sebuah kontrakan kecil yang dihuni oleh keluarga besar. Bayangkan ini, sebuah keluarga miskin, terdiri dari 9 orang, terpaksa tinggal dalam satu ruang kecil yang sesak. Pak Anto, kepala keluarga, bekerja sebagai petugas kebersihan, dan istrinya, Bu Endang, bekerja serabutan untuk menambah penghasilan. Mereka harus menghidupi 7 anak mereka, di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit setelah krisis 1998. Mereka harus merasakan kesulitan ekonomi, akibat banyaknya anak yang harus mereka nafkahi, rasanya sangat kurang dari kata cukup. Jangankan untuk bayar kontrakan, untuk makan saja susah, bahkan mereka sering makan mie instan 1-2 bungkus dimakan satu keluarga. Atau paling mewahnya, kadang mereka sangat girang jika bisa makan sarden dibagi bersembilan. Atau paling mirisnya mereka bisa gak makan atau cuma minum air putih saja untuk menahan rasa laparnya. Jadi hari itu maghrib sepulang dari bersih-bersih di jalanan, Pak Anto melipir pergi ke danau dekat rumahnya. Di danau dia mancing. Meski ada urban legend tentang gak boleh mancing pas maghrib lah atau apalah, dia tipe orang yang gak percaya sama hal mistis, yang penting MAH dapat ikan. Baru mancing belum ada sejam, Pak Anto dapat ikan banyak banget guys. Berlimpah banget. Nah sampai rumah dia girang dong dan nyuruh istrinya buat goreng tuh ikan. Semua anaknya berkumpul di kosan berdempetan untuk siap menyantap ikan lezat. Ikan goreng yang lezat siap disajikan. Mereka semua melahap ikannya. Anak balitanya pun disuapin ikan. Mereka bahkan sampai nambah ikannya karena ikannya masih ada sisanya. Sampai tuh ikan habis bis-bis tak tersisa. Setelah makan, sebagian anaknya mainlah keluar sama temen-temennya. Sebagian yang lain di kosan, dan bapak sama ibunya ngaso di kontrakan karena kekenyangan abis makan ikan. Waktu itu pukul 10 malam, waktunya tidur karena anak-anaknya besok sekolah, dan bapak ibunya juga kayak biasa pagi 2 harus siap kerja. Hingga jam 8 pagi tumben banget pintu kontrakan Pak Anto masih ketutup dan anak-anaknya belum terlihat keluar rumah buat berangkat sekolah. Nyokap saya yang penasaran ngetuk pintu rumahnya, karena dikenal akrab dan deket, berniat bangunin mereka karena disangka mereka kesiangan kan. Pas diketuk gak dibuka dong, dan nyokap penasaran coba buka gagang pintunya karena gak dikunci juga. Pas dibuka mereka semua tidur terlentang kayak ikan pindang dan isi kontrakannya bau muntah amis banget. Si Pak Anto kayak bersuara lirik kecil minta tolong gitu. Nyokap langsung panggil bokap saya buat memapah tubuh Pak Anto dan tanpa babe ibu langsung dilarikan ke RS. Pak Anto diwawancara kenapa dia lemes gitu sampai kesiangan gak bangun. Pak Anto jawab, katanya dia maghrib kemarin mancing ikan di danau. Dia dapat ikan banyak banget. Jenis ikannya tuh kayak mirip antara ikan bawal dan ikan petek. Tapi mata ikan itu tuh kayak gak biasa, melotot, aneh gitu, kayak bukan ikan yang wajar. Ada yang hidup dan ada juga yang udah mati tuh ikan pas dia mancing. Terus sisiknya itu kayak biawak. Karena istrinya lagi nyidam ikan, dia seneng dong bisa ngasih makan istri dan anaknya yang banyak. Nah pas malam, salah satu anaknya ngeluh sakit perut dan muntah 2 di kamar mandi. Dan diikuti oleh anak-anaknya yang lain pada mual, muntah, dan diare. Perlahan juga istrinya ngeluh kepalanya pusing banget. Pak Anto yang selalu berpikir positif, paling mereka masuk angin. Karena musim itu cuacanya lagi gak bagus kan, musim hujan.
Tinggal minum air putih dan ditidurin berharap cepat pulih. Dan reaksi Pak Anton tiba-tiba ototnya kayak lumpuh gitu dan lemes parah. Kepalanya mulai pusing dan berat. Saking gak kuatnya berdiri, dia muntah di kasur tikarnya. Dia benar-benar gak kuat buat berdiri. Dia manggil anak dua dan istrinya, tapi mereka gak nyaut. Muka mereka udah pucat dan banyak yang muntah. Ya, mereka semua keracunan ikan. Istrinya ternyata sudah meninggal sebelum dilarikan ke rumah sakit, lalu satu persatu anak-anaknya juga meninggal selama di opname. Dan gak lama abis itu Pak Antonnya juga ikutan meninggal. Satu kampung heboh dong. Karena keracunan ikan bisa meninggal. Entah apa ada hubungannya sama hal mistis yang disangkut pautkan sama keracunan ikan. Ikan siluman? Yang jelas danau yang saya maksud ini memang angker gaes. Sering dulu banyak yang tenggelam di sini karena nekat berenang. Atau ada yang pas mancing kepleset jatuh lalu lenyap gitu aja di danau. Keracunan ikan yang mematikan. Ini adalah sebuah kisah yang menyayat hati. Dan seiring berjalannya waktu, misteri tentang ikan yang mereka makan pun semakin banyak dipertanyakan. Ada yang bilang ikan itu mengandung racun yang mematikan. Ada juga yang menghubungkan kejadian ini dengan hal-hal mistis. Konon, ikan yang ditangkap Pak Anto itu bukan ikan biasa. Beberapa orang bahkan percaya itu adalah ikan siluman. Yang lebih menyeramkan lagi, danau tempat Pak Anto memancing itu terkenal angker. Banyak orang yang tenggelam atau menghilang begitu saja di sana. Entah karena kecelakaan atau sesuatu yang lebih gelap, misteri yang menyelimuti danau itu semakin menambah rasa takut bagi siapa saja yang datang ke sana. Apapun penyebabnya, yang jelas kisah ini adalah sebuah tragedi. Keluarga Pak Anto hilang dalam semalam, meninggalkan kesedihan yang mendalam di hati mereka yang masih hidup. Kita bisa belajar banyak dari kejadian ini, bahwa hidup memang penuh dengan ketidakpastian. Terkadang, meski kita sudah berusaha sekuat tenaga, takdir punya cara tersendiri untuk mengubah segalanya. Jadi, sebelum makan ikan berikutnya, coba pikirkan 2 kali, ya. Apakah ikan itu benar-benar aman untuk dimakan? Atau, mungkin, ada sesuatu yang lebih dari sekadar ikan biasa di baliknya. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe, karena masih banyak cerita misterius lainnya yang akan kami bagikan. Demikian kisah ini kami sampaikan. Semoga bermanfaat serta menginspirasi dan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus semangat dalam beribadah, jangan lelah berbuat kebajikan, dan terus perbanyak sholawat kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhir halam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.